bawain titipannya Brian buat Kinara. Iya, itu buatannya Brian. Oh, terus ini ada. Wah, fish and chip kesukaan aku. Gimana? Saya sudah berusaha, Tami. Saya minta maaf. Aku nggak mau kehilangan kaki aku, Kim. Aku mau diamputasi, Kim. Ya udah, kalau Kinara nggak mau sebutin siapa nama temennya yang kasih makanan itu, siniin makanannya. Mama kok nggak percaya sih sama aku? Pak Bagas berusaha yang terbaik untuk bisa menyelamatkan Tami agar Tami ini tidak diamputasi kakinya, guys. Makanya dia harus menelpon dokter terbaik di Singapura atau seperti itu. Bahkan jawabannya tetap sama ya, setelah dokter di Singapura tersebut melihat rekod catatan kesehatannya Tami dan ternyata memang sudah sangat parah sekali kakinya Tami. Bahkan begitu pun juga dengan hakim yang tidak bisa mendapatkan jawaban selain kakinya harus diamputasi. Karena kalau tidak diamputasi nanti penyakitnya akan menjalar kemana-mana. Bahkan nanti bukan hanya bisa diamputasi kaki bawahnya, namun bisa sampai ke paha. Nah, mengenai Kinara nih guys, karena Kinara seneng banget karena mendapatkan hadiah dari Brian nih guys, berupa buku gambar. Jadi ada gambaran yang digambar oleh Brian dan dia seneng banget ya guys ya, karena memang di situ dikunjungi oleh Auntie Nada, di mana Auntie Nada itu adalah tantenya Brian seperti itu, dan dia seneng dong ya mendapatkan kado dari Brian seperti itu. Namun tidak hanya itu nih guys, namun juga makanan fish and chip, dan dia senang banget seperti itu karena tentunya makanan kesukaannya Kinara, dan Kinara ini besar harapannya bahwa dia bisa bertemu dengan Brian lagi nih guys, karena memang dia sudah kangen seperti itu. Ternyata Auntie Nathan ini juga berkeinginan hal yang sama. Nanti kalau misalkan Brian tidak repot dan ada waktu, maka dia akan berusaha untuk mencari waktu luang lagi untuk bisa main-main lagi nih guys, menemui Kinara tentunya. Kinara pun juga pastinya akan sangat bahagia sekali ketika sahabatnya Brian itu bisa kumpul lagi dengan dirinya. Maka dari itu diharapkan Brian gitu, walaupun di situ Brian tidak ada ya guys ya. Namun pesannya bahwa makanan yang diberikan Brian ini jangan sampai dikasih tahu ya yang memberikan Brian ya guys ya, seperti itu. Jadi buat keputusan bersama mereka berdua, ini adalah makanan yang diberikan oleh Brian, tapi tidak boleh cerita kepada siapa-siapa bahwa makanan ini dari Brian, seperti itu nih guys. Dan tentu saja Kinara tidak akan membocorkan ya guys ya janjinya seperti itu, karena kalau nanti dibocorkan janjinya takutnya nanti dia tidak bisa ketemu dengan Brian lagi nih guys. Nah sementara itu ada juga Jeffrey nih guys. Jeffrey berusaha ke kindergarten school di mana Novia ini bekerja, namun dia tidak tahu bahwa hari ini Novia tidak bekerja karena harus izin menghadiri mediasi nih guys. Kemungkinan terbesar Novia ada di situ karena memang selama ini komunikasi antara Jeff dan juga Novia tidak baik nih guys. Dan di situ dia berusaha untuk menunggu, barangkali kan dia ada di sekolahan ya kan. Dan ternyata di situ ditanya oleh Pak Susilo, sedang apa di sini Pak Jeff, kenapa lama nggak muncul, seperti itu. Dan ternyata Jeffrey ini tidak tahu kalau Novia di situ tidak ada hari ini, dia izin tidak masuk. Makanya dia dikasih tahu oleh Pak Susilo bahwa hari ini libur, seperti itu. Nah Pak Susilo ini juga bingung gitu loh guys, kok suaminya nggak tahu kalau istrinya lagi libur hari ini, nggak tahu izin kenapa. Nah sementara itu ada Pak Arjuna yang bingung tentang perkataannya Novia mengenai alat pelacak tadi, buat apa seperti itu memasang seperti itu ya kan. Nah sementara itu ada Jeff ini yang berada di perjalanan mencari Novia, tiba-tiba ditelepon papanya tersebut ya guys ya, karena memang dia sudah ditelepon papanya dari beberapa kali dari tadi gitu kan, namun tidak diangkat. Nah kemudian Jeff akhirnya memutuskan untuk mengangkat nih guys, karena walau bagaimanapun dia harus Jeffrey ini memang harus segera pulang ke rumah ya, karena memang papanya ini mengingatkan bahwa nanti dia ada makan siang bersama dengan Dokter Sofia. Nah mendengar kabar bahwa dirinya memang harus segera datang ya guys ya ke rumah, karena dia ada janji dengan Dokter Sofia ya kan, makan siang. Nah maka dari itu dia harus segera kembali ke rumah, dan kemudian dia mengabarkan kepada papanya, oh iya dia baru teringat, dan dia segera pulang seperti itu. Nah karena Kinara senang banget ya guys ya mendapatkan makanan chip and fish tersebut, yang membuat hatinya bahagia sekali nih guys.
dan tentu saja membuat dia senyum-senyum seperti itu. Apalagi juga ada opanya yang menjemput dia pulang seperti itu. Dengan sangat gembira sekali dia guys hari ini guys, karena mendapatkan makanan fish and chip dan juga buku gambaran dari Brian nih guys, makanya dia senang banget. Nah sementara itu ada Dr. Sofia yang sudah siap ke rumahnya Pak Jeffrey nih guys. Dr. Sofia memang mendapatkan undangan dari Pak Arjuna dan juga Jeffrey nih guys, karena memang mereka mau berterima kasih terhadap kebaikan yang dilakukan oleh Dr. Sofia kepada anaknya Jeffrey nih guys, makanya dia menghadiri guys, diundang seperti itu. Nah karena dia sudah siap berada di rumahnya nih guys, namun dia sebenarnya mau menunggu di luar saja, karena memang dia dikabari oleh salah satu satpamnya yang menyatakan bahwa Jeffrey itu belum pulang, masih perjalanan pulang seperti itu. Nah kemudian di situ Pak Arjuna dikasih kabar ya guys ya mengenai dirinya, dan juga Pak Dr. Sofia yang sudah hadir nih, jadi memang seperti itu. Nah kemudian dia berusaha untuk cepat-cepat ya guys ya. Nah sementara itu ada Tami nih guys. Tami ini segera menunggu kabar jawaban dari papanya tersebut dan juga Hakim nih guys, karena memang dia sudah sangat menginginkan jawabannya seperti itu. Bahkan dia tidak bisa makan kalau tidak mendapatkan kabar segera mengenai apa yang harus dia lakukan, apakah dia bisa sembuh tanpa harus diamputasi seperti itu. Nah ketika Hakim sudah sampai, kemudian Hakim menyampaikan kepada Tami, dan Tami ini benar-benar menginginkan jawaban yang terbaik dari Hakim. Hakim pada awalnya juga bingung harus ngomong apa, namun Hakim harus menyampaikan hasil yang terburuk, dan dia sudah berusaha yang terbaik. Bahwa Hakim mengungkapkan kalau dia sudah menemui dokter, dan dokter bilang bahwasanya penyakitnya Tami memang sudah sangat parah sekali. Salah satu caranya adalah harus segera diamputasi, karena kalau tidak diamputasi segera maka penyakitnya bisa menjalar kemana-mana dan bisa saja dia harus kehilangan kakinya sampai paha atas. Maka dari itu salah satu caranya harus segera diamputasi sekarang juga. Dan mendengarkan kabar itu membuat dia shock ya, apalagi Pak Bagas juga memberikan jawaban yang sama, di mana dokter dari Singapura tersebut memutuskan lebih baik dia harus dioperasi segera, harus diamputasi segera, karena memang epidermis jaringan-jaringan di kakinya sudah rusak seperti itu. Dan kalau tidak ditangani sekarang, tidak dioperasi segera, maka penyakitnya bisa sampai parah. Dan tentu saja Tami nggak mau kehilangan kakinya guys, karena walau bagaimanapun dia tahu dia nggak mau hidup cuma dengan satu kaki, makanya dia sedih. Dia benar-benar berharap bahwa ada kesempatan atau second opinion selain harus diamputasi kakinya itu. Makanya dia benar-benar berharap bahwa kakinya jangan sampai hilang seperti itu. Sedih banget guys ya Tami itu nih guys. Nah sementara itu ada Naima bersama dengan Joe nih guys, yang lagi senang berada di Malaysia, yang lagi honeymoon di sana nih guys. Dan di situ dia juga bahagia bareng ya guys ya. Di situ Joe benar-benar menikmati honeymoonnya ya guys ya, karena besok sudah harus segera kembali ke Jakarta. Dan di situ makanannya juga sangat enak-enak di sana, makanya dia senang bareng. Jadi memanfaatkan waktu yang luar biasa bersama seperti itu. Nah ketika berada di dalam mobil nih guys, tentu saja di situ karena keriangan yang membuat hatinya Kinara ini nih guys, dia seneng banget, dia membuka makanan fish and chipnya itu nih guys. Wow seneng banget. Nah kemudian karena dia membuka makanan fish and chip yang diberikan oleh Auntie Nada tersebut, kemudian ditanya tuh mamanya, itu apa makanan, apakah tadi bakal makananmu belum dihabiskan tadi? Tidak katanya makanannya sudah dihabiskan, namun itu adalah makanan pemberian dari orang lain. Nah mamanya tanya kepada dia, apa benar itu makanan dari orang lain, siapa namanya, seperti itu. Dan kemudian di situ Kinara bingung harus menjelaskan pakai apa, apalagi ini kan rahasia, jangan sampai mamanya tahu. Jadi Kinara ini hanya menjawab dari teman dekatnya saja, seperti itu. Namun tetap saja mamanya ini berusaha untuk tanya, karena kan kalau misalkan dari teman dekat namanya siapa, nanti kan dia bisa berterima kasih kepada temannya dan juga orang tuanya sebagai ucapan terima kasih seperti itu. Namun lagi dan lagi ternyata Kinara tidak mau menyebutkan namanya, karena itu adalah dari Brian. Gak mungkin dia menyebutkan nama dari Brian, apalagi keadaan Brian saat ini hilang dan belum ditemukan oleh siapapun. Dan hanya Kinara yang tahu di mana keadaan Brian dan oleh siapa Brian itu tinggal nih guys. Jadi tidak mungkin
dia mengungkapkan hal tersebut, karena tidak mau mengungkapkan namanya siapa membuat mamanya ini marah dan mengambil makanan tersebut. Karena memang rasa tidak percaya mamanya kepada anaknya tersebut membuat Kinara ini sangat sedih banget ya guys ya. Dia sangat sedih begitu karena mamanya tidak percaya dan membuat dia harus kabur dari mobil, dia harus turun dari mobil. Namun mamanya mengingatkan jangan sampai turun dari mobil karena berbahaya seperti itu nih guys ya. Karena pertengkaran antara Mbak Miranti dan Kinara membuat Kinara ini sedih dan harus memutuskan untuk turun dari mobil, dan ternyata hal tersebut justru membuat mereka itu malah bertabrakan, nabrak mobil seperti itu. Dan hal tersebut sampai ke hatinya Joe nih guys. Joe ini tidak tahu mengapa bahwa ada firasat buruk yang terjadi dengan keluarganya seperti itu. Makanya membuat dia itu sedih, bingung juga. Makanya dia berusaha menelpon Mbak Miranti. Karena walau bagaimanapun dia sedih, namun dia ada firasat sesuatu hal yang terjadi buruk seperti itu. Namun tidak diangkat nih guys. Dan kemudian dia berusaha lagi nih guys. Karena tidak diangkat, dia berusaha untuk menelpon ke nomor papanya, barangkali nomor papanya bisa dihubungin seperti itu nih guys. Dan ketika dia menghubungi papanya, hal yang sama juga serupa terjadi, tidak diangkat juga. Nah, membuat dia semakin bingung dan memutuskan dia untuk telepon di rumah. Dan bibi yang di rumah itu mengangkat bahwasanya suster itu bilang kalau misalkan Kinara belum pulang dan Mbak Miranti juga belum pulang, masih menjemput anaknya Kinara seperti itu. Dan memang Ju berpesan kepada suster nanti kalau sudah sampai tolong bilang ya seperti itu, tolong beri pesan nanti seperti itu. Dan membuat hatinya ini biar tenang gitu, karena memang dia merasa tidak tenang ya guys ya.